Selamat datang di channel Kling TMWD. Kali ini kita akan bercerita tentang sejarah transmigrasi di Indonesia, Pulau Jawa ke Kalimantan, lebih tepatnya di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Yang kita bahas kali ini Kelurahan Maluhu. Dulu sebelum menjadi kelurahan adalah desa yang dihuni 200 kakak dan sekarang dengan kemajuan zaman banyak perubahan. Informasi sejarah ini didapat dari data dan dari tokoh masyarakat transmigrasi. Mohon dikoreksi jika ada yang kurang tepat. Mari kita mulai. Sejarah Maluhu. Sejarah terbentuknya Maluhu yang awalnya berstatus desa pada tahun 1970 dan beralih menjadi kelurahan pada tahun 1997. Bupati, Bapak Ahmad Dahlan sampai Bapak Edi Damansyah. Camat, Bapak Tajudin Nur sampai Bapak Sukono. Lurah, Bapak Kasdi sampai Bapak Tri Joko Kuncoro. Kantor Kelurahan Maluhu. Negara. Indonesia. Provinsi. Kalimantan Timur. Kabupaten. Kutai Kartanegara. Kecamatan. Tenggarong. Kode pos. 75511. Kode Kemendagri. 6402061011. Luas. 3,90 km persegi. Jumlah penduduk. 5979. Jiwa. Kepadatan. 5979 jiwa. Maluhu adalah salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Yang perlu digarisbawahi Kelurahan Maluhu ini setiap tahunnya mengadakan acara memperingati hari jadi Kelurahan Maluhu atau ulang tahun di setiap bulan Mei, tepatnya 22 Mei hingga sampai sekarang 22 Mei tahun 2023. Jadi Maluhu berumur 53 tahun. Adapun di setiap acara pasti diadakan acara-acara perlombaan dan kesenian adat. Lurah Maluhu mengatakan bahwasanya Maluhu ini terbentuk desa Maluhu pada 1970-an dengan kedatangan transmigrasi dari Jawa Timur, tepatnya 22 Mei 1970. Pada kelompok pertama berjumlah 200 kakak, para transmigrasi ini ditempatkan di pemondokan yaitu rumah penduduk, tepatnya di Kampung Loa Ipoh. Karena pada saat kedatangan di Kutai pada saat itu Maluhu masih hutan belantara yang dihuni binatang buas, kedatangan para transmigrasi ini menggunakan kapal perang Angkatan Laut, AL-RI selama 10 hari mengapung di tengah laut, setelah 10 hari barulah sampai di pelabuhan Samarinda. Dari Samarinda diangkut dengan kapal ketinting berulang-ulang, sampai di Tenggarong pada saat itu turun di pelabuhan depan museum yang disambut Bupati Kutai saat itu, Ahmad Dahlan. Penghargaan pertama diberikan kepada Rizal Dahlan selaku anak almarhum Bupati Kutai Ahmad Dahlan. Penghargaan kedua diberikan kepada istri almarhum Syarial Setia Camat Tenggarong periode 1968 hingga 1974. Penghargaan ketiga diberikan kepada istri almarhum Kasdi Kades Maluhu pertama periode 1970. Kita sangat menghargai dan berterima kasih atas jasa Founding Father Maluhu yang telah berjuang mendirikan Desa Maluhu, dan kita sangat bersyukur perjuangan para pendiri Maluhu sudah bisa kita nikmati semakin berkembang dan sudah berubah menjadi kelurahan. Awal berdirinya Desa Maluhu tahun 1970 dan menyandang status sebagai desa hingga tahun 2000. Setelah itu, berubah status menjadi kelurahan sejak 2001 hingga sekarang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Maluhu adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Maluhu menjadi tempat yang dipilih oleh pemerintah untuk transmigrasi. Hal ini dikarenakan wilayah Maluhu pada kurun waktu 1970-an masih sedikit jumlah penduduknya sedangkan keadaan geografinya sangat luas dan menjamin untuk dilakukan transmigrasi. Berdasarkan kesaksian warga eks-transmigran itu sendiri, pada waktu itu keadaan lokasi masih berupa hutan belukar yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak dijamah manusia dan akses untuk satu daerah ke daerah lain masih sulit dan hanya bisa diakses via jalur Sungai Mahakam. Hingga pada tahun 1975 dikeluarkanlah sertifikat hak milih atas tanah yang diberikan pemerintah kepada warga transmigran sebanyak 311. Penyampaian kronologi kedatangan warga transmigrasi Maluhu tahun 1970 hingga 1974. Pada tahun 1974 di Maluhu kedatangan 100 kakak transmigrasi spontan yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Madiun Jawa Timur berjumlah 50 kakak. Keadaan sosial masyarakat sebelum menjadi transmigran dan sesudah menjadi transmigran pastilah memiliki perubahan di mana dalam penelitian ini keadaan sosial masyarakat transmigran berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan juga agama. Kesehatan masyarakat transmigran membaik dengan adanya bantuan berupa dibuatnya puskesmas di wilayah Maluhu dan juga pendidikan yang cukup baik dan semakin membaik dengan diberdirikannya sekolah bagi para transmigran. Pada awal terjadinya transmigrasi memang fasilitas kesehatan dan pendidikan belum ada, namun berkembangnya waktu hal-hal tersebut mulai diperhatikan oleh pemerintah Tenggarong dan mulai mendirikan sekolah pertama di Maluhu sekitar tahun 1980-an yang diperuntukkan bagi para transmigran yang ada di Maluhu, dan sekolah itu sangat membantu bagi para transmigran dengan membaiknya pendidikan mereka.
Awal datangnya transmigran di Maluku dominan adalah bekerja sebagai petani. Hal ini dilakukan karena riwayat dari pekerjaan transmigran itu sendiri yang dari daerah asalnya adalah seorang petani. Sehingga dengan kemampuan tersebut ditunjang pula dengan geografis yang bagus untuk sektor pertanian menjadikan hasil bumi dari Maluku ada sumber perekonomian utama. Hingga berkembangnya perekonomian masyarakat Maluku mereka mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Efek dari meningkatnya pendidikan inilah yang mempengaruhi meningkatnya perekonomian masyarakat Maluku karena dengan pendidikan lebih tinggi mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan juga penghasilan yang meningkat. Kelurahan Maluku terbagi menjadi 24 RT di antaranya. RT 1 berada di Jalan Sangkulirang lebih dikenal dengan letter I. Transmigrasi tahun 1970-an di saat itu RK dijabat Bapak Saidi Arso, almarhum, dan diteruskan Bapak Junaidi, warga yang kebanyakan dari Jawa Timur Kota Ponorogo. Saat ini warga RT 1 ini berjumlah kurang lebih 130 kakak warga tetap, 20 warga tidak tetap penyewa. Di tahun 2023 ini RT dijabat Bapak Sumarno. RT 2 masih berada di Jalan Sangkulirang dan Bontang saat itu RK pertama tahun 1970-an Bapak Jaimun, almarhum, dan RT di waktu itu Bapak Toiman, almarhum, dan diteruskan Bapak Damen Prasojo. Sekarang di tahun 2023 jumlah warga RT 2 kurang lebih 144 kakak. RT 2 juga masih warga transmigrasi dari Jawa Timur tahun 1970-an, di tahun 2023 RT dijabat Bapak Widodo. RT 3 berada di Jalan Bontang, banyak warga yang mengenal Kampung Jember. Warga RT 3 berjumlah 64 kakak dan jumlah warga 198 warga. Sebagian dari warganya juga warga transmigrasi dari Jawa Timur. Tahun 1970-an beberapa ada yang dari Ponorogo dan Jember. Di tahun 2023 RT dijabat Bapak Eben. RT 4 berada di Jalan Longpahangai, warga RT 4 berjumlah 95 kakak dan jumlah warganya kurang lebih 269 warga dan ini juga sebagian warganya warga transmigrasi tahun 1970-an dan sebagian warga pendatang. Di tahun 2023 RT dijabat Bapak Supadi. RT 5 berada di Jalan Bontang dan Longpahangai RT 5 ini jumlah kakak kurang lebih 100 kakak dan warga kurang lebih berjumlah 273 warga. Warganya mayoritas dari Jawa transmigrasi tahun 1970-an dan sebagian pendatang. Di tahun 2023 RT dijabat Bapak Sumartono. RT 6 berada di Jalan Longpahangai warga RT 6 berjumlah kurang lebih 53 kakak dan jumlah warga kurang lebih 194 warga. Warga mayoritas transmigrasi di tahun 1070-an dan pendatang. Di tahun 2023 RT dijabat Bapak Rahmat Wahyudi. RT 7 berada di Jalan Long Apari warga RT 7 ini berjumlah kurang lebih 106 kakak dan warga berjumlah kurang lebih 365. Warga Jalan Long Apari ini juga transmigrasi tahun 1970-an dan sebagian warga pendatang. Di tahun 2023 RT dijabat Bapak Mujiono. RT 8 berada di Jalan Anggana warga RT 8 ini berjumlah kurang lebih 70 kakak dan warganya berjumlah kurang lebih 234 warga, mayoritas warganya juga transmigrasi tahun 1970-an dan sebagian pendatang. Di tahun 2023 RT dijabat Bapak Supadi Utomo. RT 9 berada di Jalan Masjid warga RT 9 ini berjumlah kurang lebih 77 kakak dan warga berjumlah kurang lebih 240 warga. Sebagian warga juga transmigrasi tahun 1970-an. Di tahun 2023 RT dijabat Bapak Heru Subagio. RT 10 berada di Jalan Melak. RT 10 berjumlah kurang lebih 120 kakak dan warga berjumlah kurang lebih 394 warga. Warganya transmigrasi tahun 1970-an, mayoritas dari Kota Malang dan sebagian pendatang. Di tahun 2023 dijabat Bapak Suyono. RT 11 berada di Jalan Longbagun, RT 11 ini berjumlah kurang lebih 66 kakak dan warganya berjumlah kurang lebih 187 warga. Banyak warga yang mengenal dengan Bekoktok, warga mayoritas warganya transmigrasi dari Ponorogo. Di tahun 2023 RT dijabat Bapak Sulistia. RT 12 berada di Jalan Longbagun, RT 12 ini berjumlah kurang lebih 101 kakak dan warga berjumlah kurang lebih 343 warga yang mayoritas transmigrasi 1970-an dari Ponorogo, Bojonegoro, dan warga pendatang. Warga mengenal dengan nama kampung, Bekotok. Di tahun 2023 RT dijabat Bapak Misman. RT 13 berada di Jalan Arjuna. RT 13 ini berjumlah kurang lebih 73 kakak dan warga berjumlah kurang lebih 197 warga. Warga yang mayoritas transmigrasi tahun 1970-an dari Jawa dari Kota Madiun, Bojonegoro dan sebagian pendatang. Di tahun 2023 RT dijabat Bapak Ngari. RT 14 berada di Jalan Long Apari. RT 14 ini berjumlah kurang lebih 76 kakak dan warga berjumlah kurang lebih 238 warga.
Menurut informasi dari tokoh warga mayoritas transmigrasi tahun 1970-an dan 1974-an di tahun 2023 RT di Jabat Bapak Mahmudi. RT 15 berada di Jalan Long Apari. RT 15 ini jumlah warga kurang lebih 48 kakak dan warga berjumlah kurang lebih 149 warga mayoritas transmigrasi tahun 1970-an dan 1974-an dari Jawa sebagian dari Kota Malang, Bojonegoro, Madiun, di tahun 2023 RT di Jabat Bapak Sugito. RT 16 berada di Jalan Long Apari, warga berjumlah kurang lebih 66 kakak dan warga kurang lebih berjumlah 196 warga RT 16 ini mayoritas dari Jawa. Transmigrasi tahun 1970-an dan 1974-an dari Kota Malang dan Madiun dan pendatang di tahun 2023 RT di Jabat Bapak Sunardi. RT 17 berada di Jalan Semeru, RT 17 berjumlah kurang lebih 45 kakak dan warga berjumlah kurang lebih 153 warga. RT 17 berada di arah barat kantor Lurah Maluhu, banyak warga mengenal dengan nama Sumberjo atau Bengkuring transmigrasi dari Jawa 1970-an dan warga dari Jawa. Kota Malang, di tahun 2023 RT di Jabat Bapak Samsul. RT 18 berada di Jalan Semeru. RT 18 berjumlah kurang lebih 57 kakak dan warga berjumlah kurang lebih 178 warga, lokasi arah barat Kelurahan Maluhu atau warga dengan mengenal Desa Bengkuring, warganya juga transmigrasi tahun 1970-an dari Jawa, mayoritas dari Kota Malang. Di tahun 2023 RT di Jabat Bapak Suparyadi. RT 19 berada di Jalan Barong Tongkok. RT 19 berjumlah kurang lebih 68 kakak dan warga berjumlah kurang lebih 209 warga RT 19 transmigrasi tahun 1970-an dan pendatang, mayoritas dari Jawa, di tahun 2023 RT di Jabat Bapak Mulyono. RT 20 berada di Jalan Barong Tongkok. RT 20 berjumlah kurang lebih 115 kakak dan warga berjumlah kurang lebih 379 warganya transmigrasi tahun 1970-an dari Jawa mayoritas dari Kota Jombang dan pendatang di tahun 2023, RT di Jabat Bapak Krianto. RT 21 berada di Jalan Semeru. RT 21 berjumlah kurang lebih 41 kakak dan warga berjumlah kurang lebih 138 warganya transmigrasi tahun 1970-an dari Jawa dan pendatang di tahun 2023 RT di Jabat Bapak Yahman. RT 22 berada di Jalan Sangkulirang berjumlah kurang lebih 56 kakak dan warga berjumlah kurang lebih 197 warga. RT 22 ini adalah pemekaran dari RT 1. Warga dari RT 22 ini mayoritas warga pendatang dan sebagian warga Kutai dan dari Jawa. Di tahun 2023 RT di Jabat Bapak Dangun Pratikno. RT 23 berada di Jalan Barong Tongkok, berjumlah kurang lebih 53 kakak dan warga berjumlah kurang lebih 165 warga. RT 23 ini adalah pemekaran dari RT 20, warga mayoritas transmigrasi tahun 1970-an dari Jawa, Kota Jombang dan pendatang. RT 23 di tahun 2023 ini di Jabat Bapak Karmadi. RT 24 berada di Jalan Melak 2, jumlah kakak 58 kakak dan warga berjumlah kurang lebih 192 warga. RT 24 ini adalah pemekaran dari RT 10, warga RT 24 ini mayoritas transmigrasi tahun 1970-an dari Jawa dan pendatang. Di tahun 2023 ini RT di Jabat Bapak Lutfi. Itulah sejarah desa dan menjadi Kelurahan Maluhu dari tahun 1970 sampai tahun 2023. Perkembangan sangat terlihat, mulai 200 kakak hingga menjadi ribuan penduduk menjadi warga Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Itulah sejarah Kelurahan Maluhu. Terima kasih, mohon maaf jika kisah sejarah Maluhu kurang pas atau tidak sama, mohon dikoreksi. Cerita didapat dari tokoh-tokoh masyarakat dan data dari pihak terkait. Salam Life Story Kling TMWD.